Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 3 semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Senang sekali Pak Halil bisa menyapa teman-teman melalui video ini. Semoga video ini dapat memfasilitasi teman-teman yang tidak bisa berkesempatan hadir via Zoom dengan materi keliling bangun datar. Tentunya di pelajaran matematika pada hari Jumat 19 Maret 2021 dan masih ditemani oleh Pak Halil. Video ini juga dapat teman-teman tonton ulang bagi yang telah hadir bersama Pak Halil pada hari Jumat 19 Maret 2021 jika teman-teman merasa masih membutuhkan penjelasan tambahan. Seperti biasa teman-teman, kita mulai kegiatan bersama Pak Halil dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Seperti biasa juga teman-teman, sebelum belajar kita membuat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan yang pertama, luruskan niat dengan cara belajar karena Allah agar bernilai pahala. Kedua, menerapkan adab menonton seperti posisi harus duduk. Yang ketiga, fokus pada pembelajaran pada hari ini. Yang keempat, mempost video jika meninggalkan tempat agar semua informasi yang akan Pak Halil sampaikan dapat diterima dengan seutuhnya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua, lalu gambar ketiga. Pertanyaannya, dari 3 ragam aktivitas tersebut, manakah aktivitas yang menerapkan gerak lokomotor? Ada yang bisa menebak? Gambar 1 kah? Gambar 2? Atau gambar 3? Benar sekali teman-teman. Dari 3 ragam aktivitas tersebut, aktivitas yang menerapkan gerak lokomotor ditunjukkan oleh gambar 1. Apa itu gerak lokomotor? Tentunya teman-teman sudah pada tahu ya. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat untuk seluruh tubuh. Apakah teman-teman pernah bermain jengket? Alhamdulillah bagi teman-teman yang pernah bermain jengket. Ternyata teman-teman, bermain jengket merupakan salah satu kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Bermain jengket. Kira-kira menurut teman-teman, bermain jengket bisa dilakukan di mana saja? Tepat sekali teman-teman. Bermain jengket bisa diterapkan di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kenapa? Oke, bermain jengket bisa dilakukan di rumah ketika teman-teman mempraktikannya bersama ayah bunda atau saudara. Bisa dilakukan di sekolah ketika teman-teman mempraktikkan bersama teman sekelas, adik kelas, atau abang dan kakak kelas. Kemudian bisa dilakukan di lingkungan masyarakat ketika teman-teman mempraktikkan bersama teman sepermainan di lingkungan
tempat teman-teman tinggal. Kemudian perhatikan emotikon berikut ini. Emotikon atau gambar yang pertama adalah tenda, menunjukkan kegiatan yang dilakukan di rumah. Gambar kedua adalah tas ransel, menunjukkan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga adalah gambar kompas, menunjukkan kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Pak Khalil memiliki sebuah gambar nih teman-teman. Ini gambarnya ya. Kita identifikasi yuk gambar ini. Aktivitas yang dilakukan pada gambar tersebut adalah, ada yang tahu? Benar teman-teman. Aktivitas yang dilakukan pada gambar tersebut adalah berkebun. Oke. Kita lanjut ya. Di mana aktivitas tersebut dilakukan? Tepat sekali. Aktivitas pada gambar tersebut dilakukan di rumah. Jadi, emotikon atau gambar yang tepat adalah gambar tenda. Kemudian, mengapa gambar tersebut menunjukkan kegiatan sikap bersatu? Ada yang bisa menjawab? Oke, benar teman-teman. Karena dilakukan secara bersama-sama di lingkungan rumah. Kita lanjut ya teman-teman. Masih sama nih teman-teman. Perhatikan emotikon berikut ini. Emotikon atau gambar tenda menunjukkan kegiatan yang dilakukan di rumah. Gambar tas ransel menunjukkan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Gambar kompas menunjukkan kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Nah, gambarnya ini dia. Kita identifikasi juga ya gambar tersebut. Aktivitas yang dilakukan pada gambar tersebut adalah, ada yang tahu? Oke, benar sekali. Membersihkan lingkungan sekolah. Di mana aktivitas tersebut dilakukan? Iya, sangat mudah ya teman-teman. Pastinya aktivitas tersebut dilakukan di sekolah. Jadi, emotikon atau gambar yang tepat adalah gambar tas ransel. Kemudian, mengapa gambar tersebut menunjukkan kegiatan sikap bersatu? Oke, itu dia jawabannya ya teman-teman. Karena dilakukan secara bersama-sama di lingkungan sekolah. Kita lanjut ya teman-teman. Masih sama nih teman-teman. Perhatikan emotikon berikut ini. Emotikon atau gambar tenda menunjukkan kegiatan yang dilakukan di rumah. Kemudian gambar tas ransel dilakukan di sekolah. Kemudian gambar kompas menunjukkan kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Tentunya gambarnya berbeda nih dari sebelumnya teman-teman. Nah, ini dia gambarnya. Kita identifikasi juga ya gambar tersebut. Aktivitas yang dilakukan pada gambar tersebut adalah, ada yang tahu? Oke, itu dia jawabannya, yaitu gotong royong membersihkan sungai. Di mana aktivitas tersebut dilakukan? Nah, itu dia. Tentunya di lingkungan masyarakat. Jadi, emotikon atau gambar yang tepat adalah gambar kompas. Mengapa gambar tersebut menunjukkan kegiatan sikap bersatu? Oke, tepat sekali. Karena dilakukan secara bersama-sama di lingkungan masyarakat. Oke, kembali lagi teman-teman di permainan jengket.
Apakah teman-teman mengetahui berbagai bentuk jengket? Kemudian, berikut ini adalah beberapa bentuk jengket. Nah, ini dia bentuknya, teman-teman. Dari bentuk tersebut, kita dapat menghitung kelilingnya loh. Oke, apakah teman-teman dapat menentukan kelilingnya? Oke, yuk kita hitung sama-sama ya keliling jengket tersebut. Kita hitung sama-sama ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, keliling jengket tersebut adalah 12 satuan panjang. Dapat kita simpulkan, teman-teman, keliling adalah jumlah seluruh panjang ruas garis bagian luar yang dimiliki pada bangun datar tersebut. Oke, bagaimana dengan bentuk jengket berikut ini? Nah, bentuk jengketnya berbeda dari sebelumnya nih, teman-teman. Seperti ini dia. Berapa kelilingnya? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau gitu kita hitung sama-sama ya keliling jengket tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, keliling jengket tersebut adalah 14 satuan panjang. Lalu bagaimana keliling pada bangun datar di bawah ini? Oke, teman-teman, kita dapat menghitung keliling dari bangun datar dengan bantuan garis trimin. Seperti apa ya garis trimin? Ini dia, teman-teman. Nah, ini namanya garis trimin. Kemudian bangun datarnya adalah seperti ini, teman-teman. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, keliling bangun datar tersebut adalah 9 satuan panjang. Kemudian Pak Holil memiliki bangun datar lainnya nih, teman-teman. Seperti ini dia, tetap menggunakan garis trimin. Bangun datarnya ini dia. Kita hitung sama-sama juga ya kelilingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, keliling bangun datar tersebut adalah 14 satuan panjang. Nah, masih tetap menggunakan garis trimin, teman-teman. Namun, bangun datarnya bentuknya berbeda nih, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Oke, kita hitung sama-sama juga ya kelilingnya. Yuk. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, keliling bangun datar tersebut adalah 16 satuan panjang. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembahasan bersama Pak Khalil. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik melalui beberapa contoh bangun datar, kemudian kita menentukan kelilingnya secara bersama-sama. Tiba pada simpulan. Jadi, simpulan dari materi yang sudah Pak Khalil sampaikan adalah yang pertama, kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Simpulan yang kedua, menjumlahkan panjang seluruh ruas garis bagian luar merupakan cara menentukan keliling bangun datar. Oke, kemudian kita lanjut ke penugasan. Penugasan hari ini ada 2 ya teman-teman. Oke, penugasannya ada di Home Farm Project kelas 3 bulan Maret dan April. Penugasan yang pertama teman-teman berada di aktivitas 4, yaitu menentukan keliling bangun datar. Oke, penugasan yang kedua berada di aktivitas 8, yaitu mengidentifikasi kegiatan. Sebagai penutup teman-teman, Pak Khalil ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang Pak Khalil sampaikan melalui video ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Pak Khalil akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.